Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Ada beberapa nama yang menjadi daftar pendek manajer untuk Manchester United jika mereka memutuskan untuk memecat Ruben Amorim. Beberapa nama tersebut yaitu Oliver Glasner, Andoni Iraola, dan Gareth Southgate. Menurutku ini sebuah berita yang sangat terburu-buru ya teman-teman, mengingat situasi dari Ruben Amorim masih di backup oleh manajemen dari Sir Jim Ratcliffe atau Ineos. Karena sudah ada statement juga kemarin bahwasanya Sir Jim Ratcliffe berhak memberikan kesempatan kepada Ruben Amorim atas performa di musim yang buruk tahun 2025-2026 karena Ruben Amorim baru saja mendatangkan beberapa pemain baru yang menghabiskan dana sekitar 200 juta sekian. Jadi Ineos berpandangan bahwa Amorim layak diberikan kesempatan dan juga waktu untuk mendapatkan performa yang lebih baik. Dan sebetulnya manajemen sendiri sudah menolak atau mengonfirmasi bahwa jangan bahwa berita terkait pencarian manajer baru itu sedang berlangsung. Meskipun beritanya bukan hanya 3 nama yang dikaitkan, tapi ada nama-nama lain seperti Xavi Hernandez, mantan pelatih dari Barcelona, bahkan dikabarkan dia sudah berlatih bahasa Inggris dan memantau situasi di Premier League. Itu langsung dari Fabrizio Romano, sedangkan berita tadi dari Ben Jacobs. Tapi semua sudah dibantah dan tidak ada pendekatan terkait manajer baru untuk menggantikan Ruben Amorim. Tapi di sini kita coba melihat teman-teman ya, terkait performa yang tak kunjung bagus dan opsi alternatif apabila Ruben Amorim benar-benar dipecat oleh Manchester United. Mana lampunya? Jangan ya. Kita melihat situasi dari Ruben Amorim, kalau misalkan dipecat oleh manajemen tentu dia akan mendapatkan pesangon sekitar 12 juta pound sterling. Maka dari itu kalau manajemen ingin memecat Amorim itu akan dilakukan pada bulan November ketika sudah jalan 1 tahun. Tujuannya untuk mengurangi biaya pesangon dan mempersiapkan alternatif lain. Jadi mungkin akan ada pergerakan di bulan November kalau secara performa terus menurun gitu loh. Dan nama-nama yang sudah dikaitkan tentu akan semakin menguat setiap harinya. Ada beberapa fans yang beranggapan bahwasanya sistem bukanlah masalahnya, tapi para pemain. Aku sendiri termasuk tipikal fans yang nggak mau ganti-ganti pelatih, karena buat apa berganti pelatih kalau secara performa tidak kunjung membaik. Bahkan sejak era Sir Alex sudah berapa pelatih yang didatangkan tapi tidak ada kestabilan secara performa di Manchester United. Bicara soal sistem, ya Amorim sendiri sudah kekeh tidak ingin mengubah sistemnya. Mungkin masalah ada di pemainnya, mental pemain. Dan itu kalau kita coba korelasikan dengan Oliver Glasner di Crystal Palace yang sama menggunakan 3-4-3, memang sistem bukan masalahnya. Perbedaannya hanya di para pemain. Di Crystal Palace para pemain memiliki rasa lapar ya untuk meraih kemenangan, memiliki disiplin ketika menjalani pertandingan, ketika menjaga posnya, memiliki pressing yang kuat. Nah, perbedaannya adalah 3-4-3 Glasner dengan Amorim itu dari cara bermainnya. Ya, Amorim lebih mengutamakan possession, sedangkan Oliver Glasner memaksimalkan situasi dari counter attack ketika lawan melakukan kesalahan. Dan harusnya ya sistem seperti itu yang digunakan oleh Amorim, karena karakter dari pemain Manchester United itu sejak era Sir Alex ya filosofinya itu memang counter attack. Para pemain Manchester United selalu mengedepankan situasi dari counter attack, memaksimalkan serangan balik.
Nah, itu yang harusnya bisa dilihat oleh Amorim. Oke lah, formasi itu nggak masalah, nggak ada masalah. 3-4-3 atau apapun itu, yang penting filosofinya itu jelas. Nah, filosofinya itu counter attack. Formasi bisa dirubah, tapi selama filosofinya masih tetap sama, ya, itu harusnya bisa memberikan hasil yang positif gitu loh. Sedangkan Oliver Glasner bersama Crystal Palace ya kemarin juga mengalahkan Manchester City di kompetisi FA Cup kalau nggak salah. Terus secara statistik ya Crystal Palace di bawah kepelatihan Oliver Glasner sampai saat ini itu sudah mencatatkan sekitar 12 kemenangan beruntun di kompetisi Premier League. Kemarin bahkan mengalahkan Liverpool dengan skor 2-1. Di situ saja kita sudah bisa melihat bahwasannya perpaduan lini tengah dan wingback di Crystal Palace itu benar-benar menjadi pembeda dan posisi yang sangat vital. Bahkan Adam Wharton di laga lawan Liverpool menjadi pemain dengan performa terbaik. Munoz dan juga Tyrell Mitchell sebagai wingback itu juga tidak pernah lelah naik turun, memberikan crossing kepada para pemain di lini serang. Nah, itu yang menjadi pembeda di Manchester United. Itu kalau kita bicara soal sistem bukan masalahnya. Tapi kalau kita melihat cara pandang lain, ya beberapa fans yang beranggapan bahwa sistem adalah masalahnya, 3-4-3 tidak cocok dan harus ada perubahan, ada adaptasi. Ruben Amorim harusnya bisa mencontoh Xabi Alonso. Ya, kita kalau bicara soal Xabi Alonso dengan 3-4-3-nya tentu sangat sukses di Bayer Leverkusen. Bahkan menjadi klub yang unbeaten dan meraih trofi pertama di Bundesliga. Mampu mengalahkan dominasi Bayern Munchen. Bayangkan, itu sebuah prestasi yang luar biasa. Di kompetisi Europa League, dia juga statusnya unbeaten, hanya kalah dengan Atalanta. Situasinya sama seperti Manchester United di kompetisi Europa League. Unbeaten tahu-tahu kalah di final. Ya mungkin agak disayangkan, tapi dengan berpindahnya Xabi Alonso dari Leverkusen ke Real Madrid, tentu dia ada anggapan bahwasanya 3-4-3 ini cocok dipakai di Real Madrid dengan komposisi pemain yang tersedia. Tapi nyatanya apa? 3-4-3 kesulitan diterapkan oleh para pemain, dan itu sudah dicoba ketika Club World Cup pada waktu itu. Halo, situ aja ya. Tapi yang dilakukan Xabi Alonso apa? Dia beradaptasi, dia kompromi, dia melakukan penyesuaian. Selama dia tidak mendapatkan 11 pemain yang memiliki karakter dan skill atau atribut yang sesuai dengan 3-4-3, dia tidak akan memaksakan. Dan terbukti di musim ini ketika Xabi Alonso melakukan adaptasi, dia tidak hanya menerapkan 3-4-3, tapi 4-3-3, 4-2-3-1, atau bahkan 4-4-2, itu dia coba sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Jadi dia mau untuk beradaptasi. Hasilnya apa? Di musim ini dia, saya ingatku, hanya kalah 1 kali ya di semua kompetisi di Real Madrid, dan para pemain terlihat lebih fleksibel gitu loh. Jadi fleksibel ini bukan hanya pemain yang dituntut bisa di beberapa posisi, tapi Xabi Alonso yang mampu meracik formasi sesuai dengan lawan yang akan dihadapi. Inilah yang aku harapkan harusnya bisa dijalankan oleh Amorim gitu loh. Jangan hanya menuntut pemain harus bisa menjalankan sistemnya yang saklek 3-4-3. Dituntut untuk beradaptasi dengan menempatkan pemain di bukan yang posisi aslinya gitu loh. Tapi Amorim harus bisa adaptasi juga. Jadi itu akan terlihat lebih fair gitu loh. Pemain dan juga pelatih sama-sama adaptasi. Tujuannya satu, agar laga yang dijalani bisa meraih kemenangan dengan kemampuan beradaptasi dari pelatih maupun pemain. Harapanku Amorim bisa menjalankan seperti itu gitu loh. Tapi kan sampai saat ini belum terjadi. Terus ada opsi lain, nama-nama pelatih seperti Andoni Iraola, manajer dari Bournemouth. Seperti yang kita tahu, Iraola juga termasuk pelatih yang masih cukup muda, cukup mendapatkan perhatian juga ketika menjadi pelatih Bournemouth karena secara performa bisa dibilang stabil.
Namun menurutku ini bukan opsi yang terbaik ya. Tapi kalau kita melihat secara performa, Andoni Iraola ini termasuk pelatih yang masih bisa bertahan di papan atas meskipun beberapa pemain andalannya hengkang dari Bournemouth. Kita bisa melihat Dan Hujisen itu yang pindah ke Real Madrid, tapi dia juga masih stabil performa dari Bournemouth. Terus Milos Kerkez, nah itu juga pindah ke Liverpool, tapi secara performa masih bisa dibilang stabil. Di sini menunjukkan bahwasannya Andoni Iraola ya sebagai pelatih, meskipun pemain andalannya sudah pergi, dia bisa mencari pengganti atau meramu strategi baru agar secara performa bisa tetap stabil. Nah, ini yang harusnya menurutku bisa diterapkan oleh Amorim di Manchester United. Siapapun pemainnya, ya selama kamu bisa menemukan komposisi terbaik untuk menjalani laga tiap laga, harusnya kemenangan itu akan datang dengan sendirinya. Sedangkan kalau kita bicara soal nama lain seperti Gareth Southgate, ya ini bukan opsi terbaik. Maksudku, aduh ini dari sekian banyak pilihan, ini opsi ke-100 lah. Dan Ashworth dulu merekomendasikan Gareth Southgate dan langsung dipecat. Alasannya karena ya pengganti Ten Hag Gareth Southgate. Namun sekarang nama-nama ini kembali mencuat, ya menurutku nggak make sense saja gitu loh. Masih ada pelatih lain yang secara kredibilitas lebih tinggi dibandingkan Gareth Southgate. Ini bukan opsi ya, ini petaka baru menurutku kalau sampai Manchester United melakukan pendekatan dengan Gareth Southgate sebagai pengganti dari Ruben Amorim. Jadi dari pembahasan kita semua di video kali ini, aku pribadi ingin menunjukkan bahwasannya pergantian pelatih bukanlah solusi terbaik. Tapi melakukan adaptasi dan kompromi ya bagi Ruben Amorim menurutku ini bisa menjadi solusi dan sebuah gebrakan baru agar Amorim ini tidak semakin banyak dicecar oleh media. Amorim ini juga bisa belajar bahwasannya mengubah formasi itu tidak seburuk itu gitu loh. Mengubah formasi bukan untuk mengubah filosofi, karena kedua hal ini adalah sebuah pendekatan yang berbeda. Formasi dan filosofi itu pendekatan yang berbeda. Formasi bisa dirubah, tapi selama filosofinya tetap sama, ya Manchester United tetap mengedepankan dan mengutamakan atau memaksimalkan situasi dari counter attack, ya filosofinya nggak akan berubah. Formasi bisa dirubah, bisa adaptasi, bisa kompromi. Yang penting tujuan akhirnya meraih kemenangan, meraih 3 poin di setiap pertandingan. Bayangkan, Ruben Amorim hanya meraih sekitar 33 poin dari 34 atau 37 laga di kompetisi Premier League yang dijalani. Dengan persentase kemenangan sekitar 25%, menurutku ini hasil yang sangat memalukan. Bahkan era David Moyes yang dulu dikabarkan sebagai awal mula era ke-8 bagi Manchester United, nyatanya nggak seburuk dari hasil yang sudah diraih oleh Ruben Amorim bersama Manchester United. Di sini menunjukkan ya sampai kapan harus kepala batu seperti ini, sampai kapan Amorim tetap menyalahkan para pemain, sampai kapan Amorim memaksakan menggunakan 3-4-3-nya kalau para pemain juga nyatanya hampir setahun masih tidak cocok gitu loh. Ya kita lihat saja situasinya sampai setelah jeda internasional, karena pihak manajemen belum memutuskan apapun sampai jeda internasionalnya. Jadi di bulan November sepertinya akan ada keputusan besar kalau secara performa dari Ruben Amorim beserta anak asuhnya tidak kunjung menunjukkan hasil yang positif secara konsisten di setiap pertandingan. Oke, mungkin itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.